Inilah kisah Nabi Musa alaihissalam dari lahir hingga wafatnya. Nabi Musa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dalam Islam. Berikut adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dari lahir hingga wafatnya, seperti kisah beliau menjadi anak angkat Firaun, pertemuan dengan Nabi Syuaib, menerima wahyu di Bukit Tursina, hingga salah satu kisah yang paling legendaris yaitu Nabi Musa membelah lautan. Peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Imam Al-Sudi menceritakan dari Abu Sholih dan Abu Malik dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, yang diceritakan dari kalangan para sahabat bahwa Firaun bermimpi melihat api yang datang dari arah Baitul Maqdis yang membakar wilayah Mesir tapi tidak membahayakan bagi Bani Israel. Tatkala bangun, Firaun mengumpulkan para tukang sihir dan ahli nujum dan menceritakan perihal mimpinya tersebut. Kemudian mereka semua menceritakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Sejak itu, Firaun memerintahkan seluruh bala tentara untuk membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang baru lahir tanpa kecuali. Sampai suatu saat, lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bernama Musa dari ibu yang bernama Ayarha, yang lain berkata ayat Sahat. Musa menjadi anak angkat Firaun. Setelah melahirkan Musa, ibundanya sangat takut dan gelisah, khawatir kalau nanti bala tentara Firaun mengetahui akan kelahiran putranya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk menghanyutkannya di sungai dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji mengembalikan Musa kepada ibundanya kembali. Dan ternyata muara sungai itu sampai ke istana Firaun dan Musa ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asyah binti Muzahim bin Ubaid bin Al-Rayyan bin Al-Walid. Kemudian Siti Asyah mengasuhnya. Namun pada saat Musa mau minum ASI, dicarikan perempuan untuk menjadi ibu yang menyusui Musa. Terjadi keanehan, bayi Musa tidak mau disusui oleh siapapun. Akhirnya, ibunda kandung Musa Ayarha, mengajukan diri untuk menyusui Musa dan Musa mau menyusu kepada ibunda kandungnya sendiri. Dan terbuktilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunda Musa untuk mengembalikan Musa kepada ibundanya. Pelarian Musa ke Madian dan pertemuan dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Musa berada dalam istana Firaun sebagai anak angkat sampai beberapa tahun hingga memasuki masa remaja. Suatu ketika, Musa berjalan-jalan di kota dan mendapati dua orang yang sedang bertengkar, yang satu adalah pasukan Firaun dan yang lain dari kalangan Bani Israel. Kemudian Musa membantu orang yang dari kalangan Bani Israel dan memukul pasukan Firaun sampai meninggal. Lantas Musa khawatir kalau Firaun marah kepadanya karena salah satu pasukannya mati karena dibunuh olehnya. Akhirnya Musa melarikan diri keluar dari Mesir menuju arah kota Madian. Di tengah perjalanan, Musa menemukan sekelompok orang yang berebut di sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak yang digembala. Tapi di sisi yang lain, ada dua orang perempuan yang tidak ikut berebut untuk memberi minum hewan ternak. Lantas Musa bertanya kepada keduanya, mengapa kalian tidak ikut berebut dengan mereka? Salah satu dari keduanya menjawab, bagaimana kami berdua berebut dengan mereka, sedang mereka laki-laki semua dan kami hanya orang perempuan dan pasti kami berdua kalah dengan mereka. Kemudian Musa membantu mereka untuk memberi minum hewan ternak dua perempuan tersebut. Kemudian Musa mengantar mereka pulang sampai ke rumah mereka, dan ternyata mereka adalah putri Nabi Allah yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib bertanya perihal Musa, dan Musa menceritakan semua hal yang terjadi selama berada di Mesir sampai melarikan diri ke Madian. Salah satu dari putri Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah ayah sudah tua, dan kami berdua hanya seorang perempuan, maka kami kurang mampu untuk menggembala hewan ternak ayah, bagaimana kalau Musa menggembalakan hewan ternak ayah?" Lantas Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Bagaimana Musa, apakah kamu mau?" Musa pun mengiyakan permintaan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Kalau kamu menggembala hewan ternak selama 8 tahun, kamu boleh pilih salah satu putriku untuk menjadi istrimu. Tapi kalau 10 tahun, terserah kamu Musa, boleh salah satu atau dua-duanya kamu jadikan istrimu." Tanpa terasa, seiring perjalanan waktu, Musa telah tinggal di Madian selama 10 tahun. Tiba-tiba, Musa teringat terhadap kaum Bani Israel yang tertindas oleh kekejaman Firaun dan tentaranya. Kemudian Musa menyampaikan keinginannya untuk kembali demi untuk membebaskan kaumnya dari penindasan Firaun dan Nabi Syuaib alaihissalam pun mengizinkan Musa untuk kembali ke Mesir. Musa menerima wahyu di Bukit Tursina. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Musa didampingi sang istri Safura, berangkat menuju Mesir. Setibanya di sebuah bukit tatkala waktu itu sudah malam,
Musa melihat sinar di atas bukit itu, kemudian Musa berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mendekati cahaya itu." Kemudian, Musa berjalan mendekati asal cahaya itu. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang ditujukan kepada Musa. "Wahai Musa, kamu sekarang berada di lembah yang disucikan, maka lepaslah terompahmu, dan aku memilihmu untuk menjadi rasul utusanku dan dengarkan wahyu yang aku sampaikan. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku." Demikian bunyi wahyu yang diterima oleh Musa di bukit yang dikenal sebagai Bukit Tursina. Kemudian setelah menerima wahyu, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Harun saudara sepupunya diangkat menjadi rasul juga untuk menemani Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun, karena lebih fasih dan lebih lancar dalam berbicara, dikarenakan Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil sempat memakan bara api sehingga lidahnya terbakar, dan membuat Nabi Musa alaihissalam tidak begitu fasih dalam berbicara seperti saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Firaun. Setelah mendapat wahyu, Nabi Musa alaihissalam meneruskan perjalanannya ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, Nabi Musa alaihissalam langsung menemui ibunda dan saudaranya, Harun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Harun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim wahyu kepadaku, dan menjadikan saya dan kamu Harun sebagai nabinya untuk berdakwah kepada Firaun agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berangkat menemui Firaun untuk mengajaknya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bertemu dengan Firaun, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Firaun bahwa ia adalah nabi sekaligus rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak Firaun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Firaun menolak dengan mengajukan tantangan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti akan kenabian dan kerasulannya. Maka Firaun menyuruh tukang sihir untuk melemparkan tali mereka dan seketika tali-tali itu berubah menjadi ular yang membuat Nabi Musa alaihissalam terlihat gentar melihat kejadian tersebut. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Melihat kejadian itu, Firaun marah dan mengatakan Nabi Musa adalah penyihir. Kemudian Firaun meminta mukjizat yang lain, akhirnya Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkannya kembali. Serta-merta tangan Nabi Musa mengeluarkan yang sangat menyilaukan pandangan, sampai-sampai Firaun meminta kepada Nabi Musa untuk memasukkan kembali tangannya agar tidak menyilaukan lagi. Tapi pun demikian, Firaun tetap tidak percaya kalau Musa dan Harun adalah nabi sekaligus rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam membelah laut. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Firaun dan Firaun menolak ajakan kedua nabi tersebut, maka Firaun marah dan memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Maka Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri dari Mesir dan terus dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Sehingga pelarian tersebut sampai di tepi Laut Merah, Nabi Musa kebingungan dengan situasi yang seperti itu, yaitu di belakang mereka Firaun mengejar mereka dan di hadapan laut membentang luas menghalangi pelarian mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan seketika laut terbelah dan Nabi Musa menyuruh pengikutnya untuk segera menyeberangi laut sebelum Firaun dan bala tentaranya bisa menyusul mereka. Ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang laut dan Firaun serta bala tentara masih di tengah laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut sehingga laut kembali menyatu dan Firaun beserta bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Setelah beberapa hari, rakyat menemukan tubuh Firaun masih utuh dan tidak membusuk sama sekali. Ini sebagaimana janji Allah sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya agar tidak menentang risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keterangan akan hal itu, lebih lengkapnya terdapat dalam kitab Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Juga terdapat keterangan pada Al-A'raf 103-130, Yunus 75-92, Al-Isra 101-104, Maryam 51-53, Taha 9-71, 77-97, Al-Syu'ara 10-66, Al-Naml 7-13, Al-Qasas 1-50, dan Ghafir 23-40. Peristiwa yang menjadi sebab pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Imam Al-Bukhari berkata, Imam Al-Humaydi telah meriwayatkan dari Imam Sufyan,
Imam Sufyan telah meriwayatkan dari Imam Amr bin Dinar, beliau berkata, Imam Said bin Jabir menceritakan kepadaku bahwa beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nauf al-Bukali menganggap bahwa Musa yang menemani Khidir bukanlah Musa dari kalangan Bani Israel. Lantas Ibnu Abbas menjawab, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berdusta. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan jawabannya bahwa Ubay bin Ka'ab telah bercerita bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam sedang berpidato di tengah-tengah Bani Israel. Lantas ada yang bertanya, siapakah di antara manusia yang paling pandai? Maka Nabi Musa menjawab, saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kesal kepada Nabi Musa dikarenakan ia tidak menyandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang lebih pandai dari kamu yang berada di pertemuan dua laut. Demikian sebab Nabi Musa alaihissalam disuruh bertemu Nabi Khidir dan berguru kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang menguji kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa lantas berjalan ke arah pertemuan dua laut sebagaimana wahyu yang diterimanya dengan diiringi sahabatnya yang bernama Yusya bin Nun. Nabi Musa memerintahkan Yusya membawa ikan dalam wadah dan apabila ikan tersebut nanti meloncat ke air, maka dia disuruh memberitahu Nabi Musa dikarenakan di tempat itulah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada. Setelah berjalan sekian lama, keduanya merasakan payah dan akhirnya tertidur. Setelah bangun, Yusya bin Nun melihat ikan tersebut meloncat ke air namun lupa memberitahukan hal itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah sehari semalam, Yusya bin Nun memberitahu Nabi Musa kalau ikan itu telah meloncat ke air di tempat yang mereka tertidur tadi. Akhirnya Nabi Musa dan pengikutnya kembali ke tempat ikan yang meloncat tadi dan bertemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian setelah mereka bertemu, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan untuk belajar ilmu kepada Nabi Khidir. Maka terjadi dialog antara keduanya. Musa, apakah saya boleh berguru kepada engkau? Khidir, apakah kamu mampu memenuhi persyaratannya? Musa, apakah persyaratannya? Khidir, tapi saya yakin kamu tidak akan pernah bisa sabar dan sanggup memenuhinya. Musa, tapi saya akan berusaha untuk memenuhi persyaratan itu. Khidir, apakah kamu benar-benar sabar dan sanggup? Musa, iya. Khidir, kamu tidak boleh bertanya tentang apapun yang saya lakukan. Musa, baiklah, saya setuju. Maka mereka bertiga berjalan, sehingga di tepi pantai dan mereka bertiga naik perahu. Namun tiba-tiba Nabi Khidir melobangi perahu. Nabi Musa secara spontan bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa engkau melobangi perahu yang bisa berakibat tenggelam perahu dan para penumpangnya? Lantas Nabi Khidir menjawab, apakah kamu telah terhadap syarat itu wahai Nabi Musa? Bukankah aku sudah berkata kalau kamu tidak akan pernah sabar bersama saya? Akhirnya Nabi Musa minta maaf kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian mereka berjalan kembali, hingga di suatu tempat mereka bertiga bertemu dengan anak kecil dan Nabi Khidir langsung membunuhnya. Secara spontan Nabi Musa bertanya, kenapa engkau membunuh anak kecil ini? Sedang anak ini masih suci tanpa dosa, sungguh engkau telah berbuat ingkar. Lantas Nabi Khidir berkata, bukankah aku telah berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa sabar bersama saya wahai Nabi Musa? Kemudian Nabi Musa minta maaf untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, Nabi Khidir memperingatkan Nabi Musa, apabila kamu bertanya sekali lagi terhadap apapun yang saya lakukan, maka jangan pernah lagi kamu menemaniku lagi, karena di antara saya dan kamu terdapat penghalang. Kemudian mereka berjalan kembali sehingga sampai di suatu desa. Lantas mereka menyampaikan keinginan untuk bertamu dan meminta makanan terhadap penduduk desa tersebut, tapi mereka semua menolak kedatangan mereka bertiga. Kemudian mereka bertiga melihat tembok yang mau roboh dari sebuah rumah, lantas Nabi Khidir mendirikan kembali tembok yang mau roboh tadi. Lantas Nabi Musa bertanya, mengapa engkau mendirikan tembok yang mau roboh itu? Sedangkan penduduk desa itu menolak kedatangan kita, apakah kamu akan meminta upah kepada penduduk itu? Kemudian Nabi Khidir berkata, ternyata kamu memang tidak akan pernah sabar bersamaku. Itulah perbedaan aku dan engkau wahai Nabi Musa. Sekarang sebaiknya kita berpisah tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan kepadamu tentang apapun yang telah saya lakukan yang membuat kamu tidak bisa bersabar untuk bertanya kepadaku. Pertama, kenapa saya menenggelamkan perahu itu? Karena akan datang seorang penguasa yang kejam yang akan mengambil perahu itu dengan paksa. Nah apabila perahu itu saya lobangi,
maka sang penguasa tidak akan mengambil perahu dan para pemilik tidak akan kehilangan perahu. Mereka cukup memperbaiki perahu itu dengan cara menambal yang lobang saja. Kedua, kenapa saya membunuh anak kecil itu padahal dia masih suci dan tanpa dosa? Karena orang tua anak kecil itu adalah seorang mukmin yang taat dan saya khawatir nanti kalau anak itu telah dewasa akan menjerumuskan orang tuanya kepada keingkaran dan kekufuran, maka saya membunuhnya sebelum dia menjerumuskan orang tua, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan anak yang lebih baik dan lebih solih sekaligus yang penuh kasih sayang. Ketiga, kenapa saya mendirikan tembok yang mau roboh tadi? Karena rumah itu milik dua anak yatim dan di bawah tembok terdapat harta peninggalan orang tuanya sedang kedua orang tua anak itu tergolong orang yang solih, dan apabila mereka berdua nanti telah dewasa, mereka bisa mengambil harta itu sebagai rahmat dari Allah. Dan aku, Nabi Khidir, tidak melakukan sesuatu menurut kemauanku sendiri. Maksudnya adalah ini sebagai bentuk penegasan bahwa Nabi Khidir melakukan semua hal yang menurut Nabi Musa tidak masuk akal. Itu bukan semata-mata karena mengikuti keinginan dan hawa nafsunya sendiri tetapi semua itu berdasarkan pada wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Khidir alaihissalam. Demikian penjelasan tentang apa yang saya lakukan yang membuatmu tidak bisa bersabar. Kini tiba saatnya saya dan kamu berpisah wahai Nabi Allah Musa alaihissalam. Hikmah dari kisah Nabi Musa. Dari kisah Nabi Musa di atas, dapat kita petik ibrah di antaranya. Kita harus yakin kepada Allah dengan keyakinan yang utuh dan total karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Kesombongan adalah penyebab utama kehancuran umat dan ketawaduan adalah penyebab utama kejayaan umat. Kesewenang menang dalam hal apapun akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan umat dan kaum. Kita tidak boleh menganggap diri kita yang paling pandai karena yang demikian itu menyebabkan kita tidak mau belajar lagi, karena di atas langit masih ada langit. Dalam menghadapi apapun termasuk mencari ilmu, hendaklah kita bersabar karena sabar mampu menolong kita dalam mengerjakan apapun. Kita harus menyadari bahwa masing-masing orang mempunyai kelebihan masing-masing yang harus kita hargai sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.